Kalau lebaran pada pulang kampung apa enggak? Pertanyaan, pulang kampung lebaran seneng apa kesel? Itu diambil pelajaran. Kematian adalah pulang kampung. Sebelum sampai kampung yang akhirat, transit. Seharusnya seneng apa kesel gitu. Pulang kampung. Kalau saja lebaran pulang kampung pada kesel, lebaran nggak ada yang pulang kampung. Iya apa tidak? Pulang kampung seneng luar biasa. Bagaimana kita mampu memposisikan, membangun pikiran terhadap kematian yang maknanya adalah pulang, sama persis seperti senangnya pulang kampung, kayak begitu. Dan itu udah dicapai oleh mereka para sahabat Rasulullah SAW ketika genderang jihad ditabuh, mereka senang luar biasa seperti senangnya kita mau pulang kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Puji syukur kehadirat Allah dipertemukan kembali setelah libur cukup panjang, dipertemukan dengan subuhnya kita salat subuh berjamaah. Insyaallah kita i'tikaf sejenak, meneruskan silaturahim kita, meneruskan mendengarkan ayat-ayat, hadis-hadis Rasulullah SAW. Tak berharap apa-apa kecuali mudah-mudahan Allah menjadi punya alasan untuk dia menambahkan lagi keberkahannya, bahkan luar biasa. Mudah-mudahan Allah menambahkan lagi keridhaannya. Ridha bahasa Al-Quran, bahasa kita senang. Allah melihat kita senang dan insya Allah kita juga senang melakukan aktivitas dalam rangka usaha mendekatkan diri kepadanya. Dia senang, kita senang. Itu dia yang dimaksud dalam ayatnya yang berbunyi radhiyallahu anhum wa radu an. Ada orang-orang yang mereka senang kepada Allah dan Allah senang kepadanya. Bahkan ada seorang sufi, Rabi'ah Adawiyah, konsep tasawufnya senang, dibahasakan dengan mahabbah, yaitulah ridho. Sehingga dia berkata, tidak apa-apa ya Allah Engkau masukkan aku ke neraka, yang penting Engkau ridho. Maka kalau dihubungkan dengan ayat yang populer kita punya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, liwahidun, agar mentauhidkan. Imam Qushairi memaknainya bukan cuma agar mentauhidkan,
tetapi liya'rifun. Tak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk kenal. Kita sholat dalam rangka terus berusaha kenal. Kita beraktivitas sesuai dengan profesinya, tak lain sebenarnya latihan kenal kepada Allah. Kalau sudah kenal, cinta apa enggak? Itu muncul peribahasa kita, tak kenal. Nah, kalau itu mah apa udah. Gitu tujuannya real. Oh, boleh jadi gitu. Tema kita pada pagi hari ini masih terkait dengan jenazah. Kewajiban sebagai mukmin yang hidup terhadap jenazah. Pertama, apa yang pertama? Ini calon jenazah kan? Memandikan, mengafani, menyolatkan. Kita yang keempat. Keempat yaitu memakamkan. Cuma berangkat agak tergesa, sebenarnya udah disiapkan. Sampai situ baru ingat bukunya nggak dibawa. Subhanallah itu. Tadinya saya mau balik lagi, nggak cukup waktu. Tak apa-apa, temanya masih tetap ad-dafnu. Ad-dafnu yakni al-qabr, memakamkan. Kalau ada orang meninggal, tetangga, saudara dekat, kita memakamkan apa tidak? Memakamkan. Sejak dulu di zaman Nabi Muhammad juga para sahabat memakamkan. Yang kedua ingin dikaitkan, ketika saja Nabi bersabda, aksiru min zikri hazimil lazzat, banyak-banyaklah mengingat sesuatu yang membinasakan kelezatan, maksudnya mati. Terhadap mati, kita hidup, suruh banyak ingat mati. Maka kajian bahasa lebih dalam, Allah, nabinya menyuruh kita banyak ingat mati, bukan cuma berdiam diri di kamar merenung, bukan, tetapi maknanya justru memberi semangat hidup. Udah kebayang insya Allah tuh yang semangat hidup. Dalam konteks ajaran Islam tak ada potongan hidup sedetik pun kecuali ibadah. Maka ketika Allah menyuruh dan nabinya menyuruh banyak ingat mati, itu dia maksudnya semangat hidup. Tak berani kita mati tanpa bekal yang kita cari dalam hidup. Bahkan lebih dahsyat lagi, dalam pandangan Islam tidak ada kata mati. Ketika Allah menggunakan kata mati, karena dia pakai logika kita, logika manusia. Udah kebayang itu? Banyak Allah cerita tentang akidahnya, tentang syariatnya, itu ikut logika manusia. Sebab kalau nggak ikut logika manusia, gimana dia memberi paham kepada manusia? Si A berhutang kepada si B, teman dekat. Si B memberi hutang, dalam hatinya tidak apa-apa, membantu. Bahkan dia nggak pernah tagih. Setahun, 2 tahun, bahkan sampai 5 tahun. Kebetulan memang si B berlebihan. Nggak begitu perlu. Satu ketika si B butuh terhadap uang yang dia pinjamkan kepada si A. Ditagihlah si A. 5 tahun, ingat apa lupa? Ingat apa lupa?
Udah pas ditagih, hutang apaan? Saya nggak pernah hutang, apalagi udah lama. Udah, si A minta bukti apa enggak? Mana ada catatannya apa enggak? Tuh bukti. Oleh karena itu ajaran Islam mengandung catatan. Itu dipakai oleh Allah. Nanti dikasih buku catatan apa enggak gitu? Tuh logika siapa itu? Demikian juga terkait dengan kematian, apalagi dihubungkan dengan balasan. Banyak sekali logika manusia. Orang iman itu amal, amal itu kerja siapapun, dimanapun, apapun profesinya, pasti dalam pikirannya adalah balasan. Maka konsep balasan dalam ajaran Islam itu paling pertama dan utama. Di mana konsep balasan adanya dalam ajaran Islam? Hari akhir. Sehingga ketika Allah cerita tentang rukun iman, itu nggak disebutin 6-6-nya. Udah kebayang itu? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billah, tuh langsung wal yaumil akhir. Yaumil akhir alasan iman kepada Allah, kerja kepada Allah dalam pikiran balasan. Ada, aku siapkan nanti di hari akhir. Oleh karena itu ketika ada orang bekerja dalam konteks berinteraksi sesama manusia, dia berharap balasan dari orang itu dianggap mendustakan agama. Kembali kepada bab kita, ad-dafnu, memakamkan. Dalam pandangan Islam nggak ada mati. Dianggap ada mati karena pandangan kita, orang kalau udah menghembuskan napasnya yang terakhir mati. Coba renungkan, yang mati apanya? Tuh badannya mati, ya atau tidak? Itu dipakai. Maka setelah kematian kita dimakamkan, masuk alam kubur, alam barzah. Pertanyaan, di alam barzah mati apa hidup? Siapa yang udah ke sana? Suatu ketika Rasulullah menangkap kesan para sahabat ingin sekali mengetahui kehidupan di alam barzah. Itu udah kehidupan, bukan kematian. Rasulullah tahu apa enggak kehidupan alam barzah? Tahu. Lewat di kuburan dia dengar ada yang nangis, ditanya kenapa? Kalau pipis nggak bersih, tuh nggak usah diceritain semua. Itu menunjukkan dia tahu. Kalau tahu bukan berarti sedikit, semuanya tahu. Sahabat pengen tahu. Akhirnya apa? Rasulullah bersabda. Kata Rasulullah, laula tadafana ba'dukum ba'dha la'ad'ullaha ayyuriyaha. Kalau saja kalian tidak saling memakamkan, itu yang tadi, saling memakamkan kita, maka aku akan berdoa kepada Allah agar dia memperlihatkan kepada kita kehidupan di alam barzah. Mau? Coba, kan dahsyat sekali. Ada kehidupan, hikmahnya Allah, hebatnya Allah. Kalian yang hidup nggak usah ngelihat, nggak usah tahu. Sebab kalau ngelihat, kalau tahu, kira-kira pada mau memakamkan apa enggak? Tuh. Oleh karena itu konsep penting dalam pandangan Islam terhadap maka itu bukan mati, hidup. Sehingga
dalam buku yang kita baca itu ada tema al-a'mal allati tanfa' lil mayyit. Amalan-amalan kita yang hidup yang berguna bagi mayit. Dihubungkan dengan konsep silaturahim yang kita paham. Ternyata silaturahim itu tak terbatas hanya terhadap sesama yang hidup, hanya terhadap sesama manusia, akan tetapi juga silaturahim terhadap semua makhluk Allah, binatangkah, tetumbuhankah, bahkan dahsyatnya silaturahim juga termasuk antara yang hidup dan yang mati dalam tanda petik. Apa kata Nabi? Masuk kuburan suruh beri salam apa tidak? Assalamualaikum ya ahlad diyar wa nahnu bikum insyaallah lahiqun. Jawab apa tidak? Jawab apa tidak? Jawab apa tidak? Oh, beda-beda jawabannya. Iya. Ya. Rasulullah selesai memakamkan para pahlawan baik dari kalangan muslim dan mereka yang mati dari pihak musuh. Di sana di Baqi. Insyaallah tahu Baqi. Di Masjid Nabawi sebelahnya kuburan Baqi. Selesai dimakamkan, terus Rasulullah berkata, disebutin satu-satu namanya. Fulan, apakah kalian telah mendapatkan apa yang Tuhan kalian janjikan? Tuh ngomong Nabi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah mereka mendengar? Mereka kan sudah mati. Apa jawab Rasulullah? Antum lastum bi asma'a minhum. Kalian tidak lebih dengar ketimbang mereka. Ghaira annakum la tash'urun. Cuma kalian tidak merasa, tidak mendengar. Tuh, dengar. Kalau tidak mendengar, apa makna syariat kita masuk kubur suruh memberi salam? Oleh karena itu, ketika surat At-Takatsur berbunyi alhaakumut takatsur, apa terusnya? Hatta zurtumul makabir. Banyak kalian dilalaikan oleh berbangga-bangga dengan kehidupan dunia. Maka kemudian kalian lupa sampai kalian masuk kubur, ziarah sih. Maka ziarah maknanya banyak. Bukan ziarah kayak model kita mau lebaran pada ziarah kubur, bukan. Walaupun makna standar yang paling sederhana itu sampai ziarah, disuruh kita ziarah. Tetapi zurtum makabir maksudnya masuk. Kita kalau ziarah masuk ke dalam apa enggak? Kenapa enggak masuk ke dalam? Tuh, sang meninggal disebut kata kubur. Mengingatkan, boleh jadi hadis yang pertama tadi disampaikan banyak-banyak ingat mati, baru koreksi terhadap kita ketika memang betul kita ziarah pada ingat mati apa enggak gitu. Nah, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, mengurus jenazah yang keempat adalah memakamkan. Dan ketika memakamkan, jangan sama sekali membayangkan dia sudah tidak ada dalam kehidupan. Dia masih hidup. Sehingga bahasa buku yang lainnya nggak ada mati, cuma pindah tempat. Dibahasakan lagi pulang kampung sebelum sampai kepada kampung yang terakhir, kampung akhirat. Kalau lebaran pada pulang kampung apa enggak? Pertanyaan,
Pulang kampung lebaran seneng apa kesel? Itu diambil pelajaran. Kematian adalah pulang kampung. Sebelum sampai kampung yang akhirat, transit. Seharusnya seneng apa kesel gitu. Pulang kampung. Kalau saja lebaran pulang kampung pada kesel, lebaran nggak ada yang pulang kampung. Iya apa tidak? Pulang kampung seneng luar biasa. Bagaimana kita mampu memposisikan, membangun pikiran terhadap kematian yang maknanya adalah pulang, sama persis seperti senangnya pulang kampung, kayak begitu. Dan itu udah dicapai oleh mereka para sahabat Rasulullah SAW ketika genderang jihad ditabuh. Mereka senang luar biasa, seperti senangnya kita mau pulang kampung, bergegas. Tidak mungkin sampai kita pulang kampung kalau nggak mati, nggak mungkin mati kalau nggak ada jihad. Oleh karena itu aksiomanya, oh iya harus jihad, seneng. Bahkan dibahasakan mati itu kita sering sampai. Nabi bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Jadilah hidup kalian di dunia bagai orang asing. Kita keluar negeri belajarkah, kerjakah, itu asing kita di sana. Nih kita hidup sebagai orang asing. Maka psikologisnya orang yang bekerja di luar negeri cari bekal sebanyak-banyaknya, pendapatan sebanyak-banyaknya. Tidak ada tuh pengen lama-lama di sana. Ada? Enggak, saya nggak mau pulang. Pasti mau pulang. Tuh kata Nabi tadi, pulang itu adalah kematian. Si A meninggal, sakit apa? Jantung. Satu lagi nanya, sakit apa? Paru-paru. Satu lagi nanya, sakit apa? Oh, macam-macam penyakit disebutkan. Yang satu bilang, ya emang udah sampai. Mau sakit kek, mau enggak kek, udah tuh mati adalah sampai. Maka hadis Nabi tadi persis menggambarkan kematian ibarat orang nyebrang jalan. Nyebrang jalan Mas Mansur, jalan Tamrin, mobil luar biasa kendaraan itu. Siapa di antara kita yang nyebrang dalam kondisi seperti itu pengen lama-lama di tengah jalan? Dah lama-lama nyebrang. Kehidupan sekian tahun umur yang diberikan, kita lagi nyebrang. Siapa pengen lama-lama dalam kehidupan dunia? Pada pengen cepet sampai nggak kalau lagi nyebrang? Nyebrangnya bukan cuma jalan darat, apalagi nyebrangnya jalan laut. Kapan sih kapal ini sampai? Ombak udah luar biasa, perut udah pada pusing. Perut yang pusing ya? Padahal udah minum obat apa itu yang mabok laut. Itu perasaan itu terhadap kematian yang harus kita bangun. Pengen cepet mati, pengen cepet sampai lagi nyebrang. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, surat Abasa yang saya buka mengingatkan proses perkembangan perjalanan kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 17. Qutilal insan ma akfarah. Qutila artinya dibunuh. Manusia dibunuh. Kata mufasir, lu'aina, dilaknat. Kata ahli bahasa, Allah kesel, diberi hidup,
diberi segala kebutuhan hidup, diberi kenikmatan di dunia ini, enak semua. Allah cuma minta iman kepadaku, pelajari agama gitu. Enggak, bukan cuma enggak, tapi ngelawan. Bukan cuma ngelawan, tapi melunjak lagi ngaku Tuhan. Ya tidak? Ngaku Tuhan bukan cuma Firaun saja. Firaun bukan sosoknya ketika diceritakan dalam Al-Quran, tapi Firaun adalah watak. Iblis diceritakan oleh Al-Quran, maksudnya watak, jangan pada jadi iblis, gitu kurang lebih. Jadi iblis semua, maka Allah kesel, dilaknat dia, kutilah. Sering kita nyebut laknat, insya Allah udah paham semua. Laknat itu ba'id anil khairat, jauh dari kebaikan. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan jangkauan ketercapaian puncak teknologi militer bukan digunakan untuk kemanfaatan hidup manusia, tetapi untuk membunuh. Maka 24 jam pikirannya itu bagaimana membunuh, bagaimana menguasai, dan seterusnya. Itu dia bentuk laknat. Ketika saja dalam pikiran kita, apapun profesi kita, bagaimana mencelakakan orang umpamanya, itu lagi laknat. Bukan soal umurnya panjang, bukan. Maka Allah melihat fenomena kayak begitu, nih, kutilal insan. Kenapa? Akfarah. Alangkah kafirnya, alangkah ingkarnya, bukan sekedar ingkar, sangat ingkar. Baru Allah mengingatkan kita yang kayak begitu, min ayyi syai'in khalaqah. Nggak pada ingat kali ya, emang diciptakan dari apa kita ini? Terus diceritain lagi setelah, min nutfah, dari tetes sperma. Ayat lain, air paling hina dina. Tuh. Jadi ketika nyombong luar biasa, Allah mengingatkan kita, menegur, emang dari apa? Dari tanah umpamanya. Iya, itu asalnya tanah. Nutfah asalnya tanah. Bapak makan tempe apa enggak? Kan tempe jadi sperma. Ibu makan tempe apa enggak? Kan tempe jadi indung telur. Gitu. Sama-sama, baik tempe maupun daging kambing ditusuk jadi sate, itu semuanya dari tanah. Kambing makan rumput, rumput di mana? Tanah. Bapak Ibu makan apel, apel tumbuhnya di mana? Tanah. Ada apel tumbuh di mana? Ada. Ikan, makan ikan, ikan di laut, laut adanya di mana? Itu namanya kullukum min Adam wa Adam min turab, tanah semuanya. Dimakan bapak jadi sperma, dimakan ibu jadi indung telur, lalu bergabung tuh nutfah. Khalaqah, yang dia bukan jadi sendiri, diciptakan oleh Allah. Faqaddarah, diukur, diberi ukuran-ukuran pada manusia. Ukuran-ukuran dimaksud adalah sifat-sifatnya. Manusia ya sifat manusia. Ketika saja dia melampaui batas menjadi sifat binatang umpamanya, Al-Quran juga menyebutnya ulaika kal an'am, kayak binatang. Jadi kalau kita bilang binatang, halus apa kasar? Bahasa Al-Quran asal proporsional gitu kurang lebih. Ya. Udah, kebun binatang keluar dari mulutnya itu kan. Itu asal proporsional. Al-Quran juga menyebut gitu. Summas sabila yassarah, proses kejadian manusia pertama nutfah, sperma, alaqah.
darah yang bergantung di dinding rahim, alaqah bergantung. Mudghah, gumpal darah. Izam, tulang belulang. Fakasaunal idhama lahma, selama 120 hari Allah kirim malaikat suruh tiup ruh. Satu versi Allah yang langsung meniupkan, fanafaktu fihi min ruhi. Terus udah selesai, pada saatnya minimal usia 6 bulan udah ada yang lahir, maksimal 9 bulan lah umumnya keluar. Udah ada jalannya belum? Mau keluar udah ada jalannya belum? Bapak-bapak diem aja. Ini lagi diceritain oleh Al-Quran. Jangan dikira itu faktor kebetulan, udah dipikirin sebelum dia menciptakan. Bahkan ketika Allah cerita sampai ke situ, dia menunjukkan kekuasaannya. Aku ini kuasa. Summas sabila yassara, dia mudahkan, mudah. Yang mempersulit cuma dokter. Udah sesar aja. Ini ada dokter apa? Awas ya. Padahal udah dimudahkan oleh Allah, disusah-susahin kan gitu. Ya tidak. Oh apalagi sekarang mau dioperasi aja harus nunggu tanda tangan. Orang keburu. Oke, baru ini tentang tema kita. Habis itu berapa tahun pun kita diberi kehidupan oleh Allah di muka bumi ini, summa amata fa'akbarah, kemudian mati. Bahkan mati di sini Allah menyebut dirinya, aku mematikannya. Tidak ada mati. Adapun kecelakaan, tabrak kereta sama tabrak beca, sama-sama mati. Cuma sebab saja. Yang mematikan adalah Allah. Fa'amatahu. Nah, dalam pandangan Islam, konsep Al-Quran yaitu memakamkan. Fa'akbarah, maka dimakamkan. Makamkan seperti kita kenal. Kalau dalam hadis akan kita temukan beberapa hal yang sunnah dalam memakamkan. Yang pertama, dalam, galiannya dalam, maksudnya agar tak tercium aromanya. Yang kedua, aman dari binatang buas. Semua itu tuntunan, ya. Gimana kalau terbatas, keras di padang pasir sana, batu kan keras. Ketika Rasulullah menganjurkan setiap satu makam itu satu orang, ya Rasulullah, kata sahabat, nggak sanggup galinya. Udah satu kuburan 2-3 orang nggak apa-apa. Tuh gitu. Kita juga tak menutup kemungkinan kalau seperti itu. Cuma problema terkait dengan memakamkan jenazah dulu di zaman Rasulullah dengan zaman kita beda-beda dikit. Sono makam bayar apa enggak? Di sini tuh nggak pernah kebayang dulu. Melahirkan ke dokter bayar apa enggak? Bayar. Terus divaksin bayar apa enggak? Masuk TK bayar, masuk SD bayar, bayaran, SMP, perguruan tinggi, udah kerja bayar, ya, udah punya rumah bayar apa enggak? Punya mobil bayar apa enggak? Beli permen, pajak. Sekarang nih bentar lagi mau dinaikin pajak. Akhirnya tuh sampai kuburan bayar, nggak bayar habis kontraknya, ya tidak? Jadi gak ada yang nggak bayar. Pertanyaannya, azab apa bukan? Azab. Dan kata para ulama, azab yang paling dahsyat adalah azab yang tak terasa. Bukan tak terasa, tapi azab paling dahsyat adalah azab yang terasa nikmat. Kita leha-leha saja.
diazab oleh satu tanda tangan kebijakan, ya tidak? Udah jangan banyak-banyak, ntar pada mati. Ada sisa waktu, barangkali ada yang mau tanya terkait dengan pemakaman, dipersilahkan. Ayo silakan para jamaah, ada yang bertanya? Oh, ada Pak Haji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Mohon maaf, saya lebih menanyakan apa yang banyak Ustaz terangkan, tapi yang saya tanyakan itu karena ini pemakaman. Kebetulan kemarin dulu di tetangga saya meninggal. Nah, saya ingin mengetahui apa rukun-rukun dari pemakaman itu. Misalnya adzan, apakah adzan itu termasuk sunnah? Gitu kan? Karena terus terang kemarin itu saya lihat nggak pakai adzan juga. Perkiraan saya jangan-jangan itu memang sunnah gitu kan, adzan gitu. Jadi dikuburkannya tidak memakai adzan. Nah, jadi barangkali itu yang saya tanyakan, apa rukun-rukun pemakaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anwar, pesennya nanti kalau meninggal diazanin apa enggak? Lagi dikuburin, maunya? Memakamkannya pas begitu mau Iya, Pak Anwar pesennya nanti sama keluarga pakai diazanin apa enggak? Di kuburan, Biasanya kalau progres itu di adzan. Saya mah cuma nanya doang, tapi kan azan harus dipahami luar biasa ini. Belajar bahasa Arab. Azan ada dua. Pertama manggil sholat. Yang kedua harus dipahami, tidak semua azan manggil sholat. Apa itu doa? Tuh kata Nabi, bayi lahir suruh azanin apa enggak? Suruh sholat apa bukan? Gitu, ini gampang kali. Kanannya azan, kirinya qomat. Oh, itu rupanya doa. Harus dipahami azan. Apalagi kalau ada musabaqah azan, lah emang sholat terus. Musabaqah. Tuh, memahami kalimat hadis disesuaikan dengan konteks. Kalau azan Zuhur subuh oh iya itu panggilan salat. Hayya 'alas shalah, panggilan salat. Tapi kalau hadis Nabi tadi bayi lahir azan, bukan, itu doa. Apa maknanya? Ya Allah, hambamu ini yang baru lahir lemah, lindungi dia. Tuh gitu. Maka akhir hadis itu, kenapa diazanin? Kenapa dikomatin? Sebelum ditanya Nabi sudah tahu. Maka akhir hadisnya berbunyi, kai la tadurruhu ummus sibyan, agar tak diganggu oleh ummus sibyan. Ummu artinya ibu, sibyan anak-anak, tidak diganggu dengan ibunya anak-anak. Bukan ibunya yang melahirkan. Nah, kecil usia 2-3 tahun main melulu, mainnya main layangan. Tuh layangan jadi ibunya, nggak disuruh ngaji. Mainnya gundu, mainnya mancing, sampai tua mancing mulu. Tuh doa, jangan sampai itu. Oleh karena itu azan yang di kuburan kita pahami sebagai doa. Allahu Akbar sampai akhir terus qomat. Ya Allah, hambamu yang sebentar lagi engkau panggil menghadapmu, dia lemah, berikan kekuatan ya Allah. Dia banyak dosa ya Allah, ampuni ya Allah, limpahkan. Sejatinya yang azan juga begitu. Artinya paham itu, bukan manggil sholat. Baru kemudian kita lihat fenomena apa? Fenomena sikap. Dalam konteks sikap diserahkan.
kepada yang bersangkutan. Ya, yang penting satu dan lain tak saling menyalahkan. Iya, kita melihat itu, menyaksikan ya. Ada yang lagi diazanin, teman sebelah udah mati diajak sholat. Apa? Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Oh, ada satu lagi Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kematian itu tadi dijelaskan ada kaitannya dengan ruh. Ini masalahnya, pertanyaannya adalah di Quran itu dalam terjemahannya disebutkan karena ada asbabun nuzul pemuka Yahudi dengan Nabi terkait masalah ruh. Jadi ruh itu ditanya begini, di Quran dijelaskan kamu tidak akan mengerti masalah ruh kecuali sedikit. Nah, yang sedikit itu apa gitu? Bagus. Ya kita kan namanya disebut kamu nggak akan tahu dulu lah kecuali sedikit. Artinya kita kan sedikit, tapi saya nggak ngerti makanya saya masih. Bagus sekali. Sedikit adalah berdasarkan informasi yang didapat dalam Al-Quran. Jangan dikembangkan. Kalau kata Allah begitu, udah segitu, jangan ditanya. Itu maksudnya dikit, nggak akan tahu. Ini Bapak nanya-nanya. Ya, jadi mana dia yang sedikit? Tuh, ruh itu ditiupkan oleh Allah. Ayatnya berbunyi, ketika bayi usia 120 hari, fanafaqtu fihi min ruhi. Ini yang menarik pemahaman para mufassir. Maka aku tiupkan ke dalamnya si janin, min itu artinya sebagian dari ruhku. Dipahami apa adanya benar, yaitu ruh yang ada dalam diri kita itu adalah bagian dari ruh Allah. Makanya kita mengandung unsur Allah. Allah mendengar apa enggak? Tuh kita mendengar, cuma kualitasnya beda. Allah Rahman, kita Rahman enggak? Allah Rahim, Allah Ghafur, Allah Afu, Allah Syakur. Atas dasar itu maka boleh jadi dia dalam hadis qudsinya berbunyi, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Basicnya karena kita punya unsur Allah. Apa maksudnya akhlak Allah? Akhlak Allah adalah asma'nya. Asma'nya adalah sifatnya. Tuh, yang pertama dari sekian sifat dalam Al-Qur'annya ditonjolkan adalah Rahman, Rahim. Contoh dong aku. Jangan pelit gitu kurang lebih. Jangan dendam. Tuh sifat-sifat Allah. Ada, kita punya potensi itu. Udah segitu. Ya, besok jangan ada yang nanya lagi. Allah a'lam bissawab. Ada lagi Bapak Ibu, Ibu-ibu? Oh, ada. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pemakaman ini, saya pernah dengar kalau misalkan perempuan itu tidak boleh ikut pada saat pemakaman. Itu bagaimana Ustaz hukumnya ketika ada yang ikut gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, melarang jangan pada ikut, nggak salah. Karena yang dilihat oleh dia aspek negatifnya. Aspek negatif buat dirinya atau dirinya menjadi sebab negatif orang lain. Ya betul tidak? Oh, macam-macam lah di media sosial itu. Sementara yang satu nggak apa-apa ikut, benar juga. Oleh karena itu pada tataran ini berpulang kepada dalam konteks ini ibu-ibu mau ikut apa enggak, sejauh mana kalau ikut dia memprotek dirinya agar tidak menimbulkan fitnah. Ada fitnah pandangan, ada fitnah telinga, pendengaran gitu. Kalau memang sanggup gak apa-apa ikut gitu. Kalau kira-kira menimbulkan fitnah lebih banyak, saya di rumah aja.
nggak ikut. Dua-duanya betul. Iya, Allah a'lam bissawab. Dan nanti tanya ibu-ibu di belakang tuh ngikut apa enggak. Izin dulu sama suaminya, pumpu masih hidup. Bu. Ya Ustaz. Ada lagi mungkin? Alhamdulillah cukup ya. Alhamdulillah kita tutup Ustaz dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.